Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Petani Berinovasi. Dan pada podcast kali ini kita kedatangan tamu ibu rumah tangga yaitu Ibu Nunung. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita akan membicarakan soal ekoenzim ya Bu ya. Iya, betul. Ya, mari kita langsung aja ya Bu ya. Ibu dari ngomong-ngomong dari kelompok wanita tani ya? Iya, kami dari kelompok wanita tani Mekarwati yang sekarang merupakan kelompok wanita tani yang lumayan aktif. Berarti sudah banyak hal yang dilakukan oleh kelompoknya Ibu ya? Iya, betul. Kami sudah mulai mengaktifkan diri selaku kelompok tani, membuat produk-produk olahan dari hasil pertanian kami. Dan salah satunya itu adalah ekoenzim. Iya, betul. Nah, Ibu bisa jelaskan nggak apa itu ekoenzim? Baiklah, selamat pagi semuanya. Jadi ekoenzim itu pertama kali kami dikenalkan oleh petugas penyuluh pertanian yang mengadakan kegiatan di kelompok wanita tani kami, yaitu kelompok tani Mekarwati. Konon ekoenzim itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang pakar pertanian yang berasal dari Thailand. Iya, Thailand. jauh sekali itu tuh. Dr. Rosukon Pompanfong yang merupakan pendiri Asosiasi Pertanian Organik Thailand. Jadi kelompok wanita tani kami karena pada saat ini sering mengadakan olahan dari bahan buah-buahan untuk dijadikan keripik, dan kulit dari buah-buahan itu tidak termanfaatkan, sehingga ini menggerakkan PPL di tempat kami untuk memanfaatkan hal yang tidak berguna ini. Maksud saya kulit limbah buah-buahan dijadikan sesuatu yang berguna. Jadi maksud Ibu itu selain untuk keripik ya bisa berguna untuk limbahnya, bisa berguna untuk hal lain gitu ya Bu? Iya, betul. Jadi ekoenzim yang sudah diolah nantinya akan berguna untuk macam-macam kegunaannya. Bisa untuk pupuk, bisa untuk deterjen, bisa juga untuk pembersih organik. Jadi ini merupakan pupuk alami dan juga bisa berfungsi sebagai pestisida yang efektif. Oh gitu. Lalu Ibu Ibu kok bisa mengenal ekoenzim itu dari mana awalnya? Awalnya yaitu tadi sudah saya katakan di awal, kami diperkenalkan oleh petugas penyuluh pertanian yang biasa membina dan membimbing kami di kelompok wanita tani Mekarwati. Karena keprihatinan beliau melihat sisa limbah dari kupasan buah-buahan yang tidak dimanfaatkan. Ya, ini sampah yang oleh pihak penyuluh pertanian akan diberdayakan menjadi sesuatu yang berguna. Ini sebuah inovasi baru ya Bu ya? Iya. Dalam memanfaatkan limbah dari rumah tangga. Iya, limbah yang tidak dimanfaatkan akan kami jadikan jadi bermanfaat
sampah yang biasanya merupakan sumber penyakit nantinya akan bisa jadi duit. Sampah yang tidak berguna nantinya akan menjadi berguna bagi kami. Dan ini Ibu dari semua anggota kelompok tani, Iya. itu siapa saja yang sudah bisa membuat ekoenzim mandiri? Kami Sendiri. dari kelompok wanita tani Mekarwati dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang sudah beberapa bulan yang lalu dilatih untuk membuat ekoenzim. Jadi di kelompok tani kami 25 orang itu sudah menguasai pembuatan ekoenzim yang ternyata sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Iya. Berarti ketika belajar ekoenzim ini kayak gampang gitu ya? Iya, gampang sekali. Bahannya juga mudah didapat. Bahan mudah didapat karena itu ada di sekitar kita. Juga bahan-bahannya sederhana. Bahan-bahannya sederhana. Ya. Lalu Ibu ada nggak manfaat lain dari ekoenzim? Kalau sejauh ini yang saya tahu, manfaat ekoenzim yaitu yang sudah seperti saya utarakan tadi, pertama untuk pupuk organik, terus untuk pestisida ya, merupakan Itu. cairan pembersih yang serbaguna. Terus untuk pupuk tanaman, Ya. terus pengusir hama yang memang kehadirannya akan selalu ada pada setiap kegiatan pertanian. Terus juga selain itu ini juga bisa untuk melestarikan lingkungan, karena dengan kita memanfaatkan limbah itu kan akan meminimalisir polusi yang dihasilkan oleh limbah tersebut. Iya. Wah, ini bener-bener membantu ini. Terus misalkannya Ibu ya kan, Ya. ini kan kayaknya belum banyak orang yang tahu Iya. tentang hal ini. Menurut Ibu ini cocok gak kalau buat bisnis gitu? Sangat-sangat menjanjikan kalau untuk bisnis, karena ekoenzim itu sangat banyak manfaatnya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kami kelompok tani Mekarwati kemarin sudah mencoba, yang ini difasilitasi oleh petugas pemulung pertanian. Kami sudah mulai memproduksi ekoenzim dalam skala yang lebih besar, yang lebih banyak. Karena petani di sekitar kita juga memerlukan ekoenzim, karena mereka sudah akan mulai beralih dari pestisida kimia, pupuk kimia, dan mereka ingin untuk kegiatan pertaniannya memakai pestisida yang alami, pupuk yang alami, pupuk yang ramah lingkungan dan tidak membahayakan untuk konsumsi. Cocok ini Bu untuk kelompok Ibu. Iya, beruntung ya iya. bisa mengetahui hal ini lebih cepat gitu. Iya. Mungkin ini juga bisa membantu perekonomian para petani wanita Iya, saat ini. Iya, karena kami dari yang asalnya sampah itu tidak dimanfaatkan untuk apa-apa, terus sekarang kami manfaatkan dengan menambah modal untuk pembelian gula merah serta bahan penambah lainnya untuk membuat ekoenzim. Kami sudah bisa memproduksi dalam satu hari itu bisa mendapatkan 10 liter
10 liter dengan kami harga jual 20.000 per liter. Wow. Ini sangat lumayan penghasilan yang kami dapatkan Iya, dari sampah yang tidak berguna tadi. menjadi hal yang berguna, Iya. bahkan untuk petani sekalipun. Makanya kami kelompok tani Mekarwati sangat berterima kasih kepada petugas penyuluh pertanian yang telah memperkenalkan kami dengan ekoenzim, pupuk organik cairan serbaguna. Ya, mantap Bu. Iya. Berhubung sekarang itu pandemi kan, jadi banyak orang yang sekarang tuh membangun bisnis sendiri karena betul. banyak yang di PHK Iya. dari pekerjaannya yang sekarang, terus mempunyai emosi, dan mereka pun bisa sukses gitu. Iya. Mungkin ini bisa juga harapan bagi ibu dan kelompok ibu supaya ya memperlancar, apalagi di zaman sekarang kan. Betul. Dan itu Sangat membantu. ya, dan itu ibu apa menjualnya secara online juga atau hanya di sekitar saja? Untuk saat ini karena di sekitar kelompok wanita tani kami yaitu 75% adalah petani. Iya. Kami untuk memenuhi kebutuhan kelompok di sekitar kami aja masih kurang. Kedepannya mungkin dengan nanti ada peralatan yang lebih mendukung untuk kegiatan kami, terus permodalan juga, kami berencana untuk memproduksi dalam jumlah yang lebih besar, terus dan itu tidak menutup kemungkinan akan kami pasarkan secara online. Wah. Kalau online nih biasanya kalau online itu jaringannya yang menjadi lebih luas. Iya, betul. Namun karena sebenarnya sekarang karena kemampuannya sekarang baru memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar ya. Iya, makanya kami belum sempat menjual ke skala yang lebih luas lagi, karena untuk mencukupi di sekitar kelompok wanita tani kami itu aja masih kurang. Masih kurang. Iya. Nah, berarti kalau ada yang ingin belajar Iya. Membuat ekoenzim ini juga, berarti lapangan untuk penjualannya masih luas ya Bu? Oh, masih sangat menjanjikan. Bagus nih buat anak-anak muda sekarang yang ingin berbisnis juga ekoenzim, bisa belajar di Ibu Nunung ini. Iya, kami menerima secara terbuka siapapun yang ingin belajar mengenai pembuatan ekoenzim. Dengar ya teman-teman. Oh ya Ibu, soal ekoenzim nih, pembuatannya itu seperti apa Bu? Ya dasar-dasarnya aja, terus perlu waktu berapa lama, dan bagaimana penyimpanannya, terus bagaimana cara membedakan ini gagal atau ini berhasil. Oh gitu. Iya. Baik. Akan saya jelaskan di sini secara singkat aja. Jadi untuk pembuatan ekoenzim itu bahan yang perlu kita sediakan yaitu sampah kulit buah atau sisa sayuran. Ya, tentunya Terus, sampah. iya, itu bahan utamanya. Terus nanti ada gula merah, terus air, dan wadah tertutup atau botol plastik yang tertutup. Oh, sederhana sekali ya Bu ya? Iya, sederhana dan mudah. Ini anak kecil pun hanya bisa bikin ekoenzim. Saking mudahnya. Saking mudahnya. Terus bahannya juga mudah diperoleh. Terus cara membuatnya, semua bahan dituangkan ke dalam wadah yang tertutup. Oh ya, ini untuk
bahannya tadi ya, kita buat yang satu resep aja ya. Satu resep Iya. itu ada 100 gram gula merah, 300 gram sampah kulit buah, dan 1 liter air. Jadi ini semua dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Terus kemudian semua campurkan. Terus Itu sampahnya dihancurkan dulu ya, Bu? nggak perlu dihancurkan. Nggak perlu. Ya kita tergantung tempatnya. Kalau tempatnya Gimana? misalnya ember yang besar, Ya. nggak perlu kita hancurkan. Cuman kalau kita pakai botol, nah itu harus dihancurkan. Ya, paling nggak diiris kecil-kecil supaya bisa masuk ke dalam botolnya. Menyesuaikan ya. Iya, menyesuaikan. Terus ini setelah itu ditutup, terus disimpan di dalam ruangan dengan suhu ruangan. Terus setiap hari buka tutup wadah penyimpanan itu pada minggu pertama setiap hari harus dibuka. Tujuannya untuk menghilangkan gas dari hasil fermentasi. Wah, fermentasi ini. Terus setelah itu, setelah 2 minggu Ya. itu dibuka 2 hari sekali. Hari sekali. Iya. Itu tujuannya untuk apa, Bu? Tujuannya tetap untuk menghilangkan gas Dari hasil fermentasi. Ya. Kalau nggak dibuka gagal. Kalau tidak dibuka, gasnya akan tetap di dalam dan itu akan mempengaruhi hasil fermentasi yang sempurna. Gitu. Kalau salah bisa nggak jadi. Iya, bisa nggak jadi ya. Ya seperti tadi saya katakan, mudah ya, memang mudah, tapi ya kita memang perlu ketekunan dan kerajinan untuk membikinnya, karena ada perlakuan khusus. Setelah itu, setelah 2 minggu, Iya. pada waktu penyimpanan itu 1 bulan atau 2 bulan, maka ekoenzim siap dipanen setelah 3 bulan masa penyimpanan. 3 bulan disimpan. Ya, barulah dia bisa fermentasinya. siap untuk digunakan. Kalau fermentasi tentunya perlu kesabaran ya, Bu. Iya, perlu kesabaran dan kita harus mematuhi langkah-langkah cara pembuatannya. Oh iya, Bu, yang saya bingungkan itu kan ekoenzim bisa dibuat untuk sampo, deterjen gitu Iya. kan. Nah, itu Ibu sudah pernah mencobanya? Sudah pernah kami mencobanya, dan hasilnya tidak kalah dengan deterjen yang Kemasan sekarang. yang bukan ekoenzim. Iya. Terus yang kan itu dari sampah Iya. dipakai untuk jadi sabun itu. Iya. Itu apa nggak berbau, Ibu? Sama Baunya sekali tidak berbau. Tidak berbau. Iya. Ketika proses dari 1 minggu, 2 minggu, ketika kita buka itu memang bau, tapi setelah penyimpanan selama 3 bulan baunya hilang sama sekali. Baunya hilang. Iya. Jadi dia tidak, ya mungkin kalau dari bahan utamanya nanas ya, kulit nanas itu masih ada sedikit aroma nanasnya. Aroma nanas. Iya, masih ada walaupun samar gitu. Jadi kami untuk memperoleh bau yang mungkin lebih wangi, kami siasati setelah kami mencuci dengan deterjen ekoenzim.
kami tambahkan pengharum. Pengharum. Ya. Soalnya kan karena bahan dasarnya sampah, Ya. nah, orang-orang kan pasti ya khawatir gitu. Ya, dengan baunya ya. Iya, dengan baunya Betul, kan. Apalagi betul. ini hal yang baru gitu. Ya. Sampah kok jadi sabun. Iya. Kan Iya. gimana? Ya, Saya bisa. juga pertama kali denger kan, emang bisa ya ini. Ya, ternyata bisa. Dan Ternyata bisa. sampah itu tidak menimbulkan bau. Itulah kekuatan fermentasi, Iya. kekuatan kimia. Iya. Hebat sekali kelompok tani ibu. Iya. Terus oh ya, selain untuk sabun tadi bisa untuk apa aja bu? Untuk pupuk, Pupuk, pestisida. pestisida. Pestisida itu untuk mengusir hama, Iya. hama yang kadang menyerang tanaman kita. Dan itu disemprot gitu ya? Iya, disemprotkan gitu aja. Pernah kepikiran buat jadi bentuk gimana kayak pupuk tabur gitu, serbuk Oh, ekoenzimnya? untuk sementara ini kita masih di cairan karena mungkin memang dari hasil ekoenzim itu kan memang nanti ada yang dalam bentuk cairan, Ya, terus yang kulit buahnya tadi dalam bentuk padat. ada. Kami memang belum mengembangkan sampai yang dalam bentuk padat tadi. Jadi kami masih fokusnya ke yang ambil yang cairan Cairan aja dulu. ya. Tapi tetap yang padat tadi kita keringkan dan itu bisa dimanfaatkan juga untuk pupuk. Oh iya. Ya mungkin nanti bisa ya sambil mengembangkan ekoenzim ini yang mode cair. Iya. Kedepannya mungkin bisa jadi mode saset. Iya, mudah-mudahan kita Jadi akan lebih mengikuti praktis. perkembangan zaman. Ya benar, perkembangan zaman yang sekarang serba praktis. Iya, betul. Dan ibu selama membuat ekoenzim ini sering pernah mengalami kegagalan nggak? Namanya kegagalan pasti ada, Ya. dan itu memang dari kesalahan kami karena langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam pembuatan ekoenzim kadang-kadang ya namanya manusia, misalnya hari ini waktunya membuka karena ada kesibukan apa Jadi terus lupa. jadi lupa buka yang harusnya buka tiap hari. Nah itu yang sering terjadi kegagalannya. terjadi. Ya soalnya karena membuat ekoenzim itu perlu waktu ya Bu ya, jadi Iya, perlu waktu, perlu ketelatenan. ya Iya, tuh perlu langkah-langkah yang tepat. Ya mudah, tapi kalau kita nggak menuruti langkah-langkah yang dianjurkan, itu akan menjadi susah. ya benar. Lalu kalau gagal itu gimana tampilannya? Kalau gagal, jadi nanti tampilannya itu airnya nggak jernih, terus berbuih. Berbuih. Iya. Oh berarti kalau berhasil jadi itu jadi jernih. Iya, airnya walaupun berwarna, Iya. tapi bening gitu loh. Oh. Ya, nggak terlihat kotor. Nggak terlihat kotor. Nah, keruh ya. Nah, kayak keruh. Oke, mantap lah Bu. Alhamdulillah kami berkat bimbingan dari penyuluh pertanian sekarang kelompok tani kami memang Kayaknya mengalami kemajuan ya Bu. iya mengalami kemajuan terutama dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan limbah Ya. yang selama ini tidak
manfaatkan. Jadi petani, apalagi petani wanita sekarang bukan hanya bercocok tanam aja gitu, Tidak, tanam padi dan itu, tapi udah serba bisa sekarang. Iya, kami dari mulai tanam sampai ke pengolahannya, bahkan sampai sampahnya pun sekarang kami urus. Oh iya Bu, pas masa pengenalan itu dari pihak mana Bu? Dari Kelompok petugas, dinas pertanian. iya, dari dinas pertanian yang melalui petugas penyuluh pertanian. Dan Ibu ketika mendengar ekoenzim itu bagaimana kesannya Ibu? Saya pribadi terkesan sekali karena saya benar prihatin juga melihat tumpukan sampah, kulit buah, hasil limbah pengolahan yang selama ini cuma dibuang begitu saja, tidak dimanfaatkan. Terus ternyata petugas penyuluh pertanian memberikan solusi yang baik dalam hal pengolahan limbah ini, dan kami sangat antusias. Iya. Hal ini. Iya. Terus awal-awal kelompok tani Ibu dalam membuka bisnis ini, apakah mudah diterima oleh masyarakat gitu? Sebenarnya mudah atau tidaknya itu tergantung dari usaha kita, terus bagaimana cara kita mengenalkan ke petani yang selama ini belum memakai ekoenzim, dan membangun kepercayaan dengan petani. Jadi begini, kami yang jelas akan menggunakan ekoenzim itu untuk kelompok wanita tani kami dulu. Terus akan kami catat, kami dokumentasikan untuk memperlihatkan untuk pembanding bagaimana dulu kegiatan pertanian kami yang sebelum memakai ekoenzim dengan yang sesudah memakai ekoenzim. Kalau mungkin karena kami kelompok wanita tani itu sekedar tahunya menanam, terus untuk mencegah dari serangan hama penyakit kami beli pestisida yang kimia, terus untuk menghasilkan produksi yang tinggi atau maksimal kita menggunakan pupuk. Memang tujuannya seperti itu, cuma kami memakai ekoenzim itu yang jelas bisa mengurangi dengan hasil yang sama, bisa mengurangi, yang pertama adalah untuk mengurangi biaya untuk pembelian pupuk. Ya, itu pembelian pupuk, obat-obatan itu bisa kami kurangi. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata pupuk organik ekoenzim itu juga membantu memperbaiki struktur tanah, terus juga mengurangi pencemaran lingkungan. Ya kan bahannya aja dibuat secara organik, organik dari bahan-bahan dan alami. Bukan dari pabrikan dan bahan-bahan yang kimiawi. Nah, Ibu, terima kasih informasinya soal ekoenzim ini. Ternyata dari hal yang diremehkan menjadi hal yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Ini artinya jangan meremehkan hal yang di mata kita itu sudah tidak berguna sama sekali, tapi ternyata bisa bermanfaat.
Ya. Makasih Ibu Nunung atas perbincangan kita kali ini. Ya. Semoga ekoenzim ini semakin berkembang dan dilihat oleh berkembang hingga ke seluruh Indonesia. Ya, harapan kami seperti itu. Kami memang tujuannya untuk penggunaan untuk kelompok tani kami pada khususnya, dan nanti mungkin akan berkembang lagi ke yang lebih luas. Lebih besar. Iya. Terima kasih Ibu. Semoga Ibu dan kelompok wanita tani Ibu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mampir di podcast kali ini. Semoga itu juga memotivasi teman-teman untuk bisa lebih berkreatif lagi dalam membantu, terutama bagi para petani untuk mempermudah urusan mereka. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.